Sakti kan? Perkenalkan, saya Ki Tanan Massal. Selama bertahun-tahun, saya dihormati. Saya mengobati. Ada gangguan? Ada gangguan di kepala saya. Hilang. Jika Anda punya gangguan di kepala Anda, minum ini. Saya akan mencoba buat mengeluarkan masalah yang ada di hati saya. Jadi bapak susah, bro. Anak SD, mulai bayaran ini itu, ekskul. Tapi ya gimana ya, tanggung jawab sebagai seorang laki-laki emang semuanya harus dilakuin. Jadi ya nikmatin aja perjalanannya. Keluar masalah saya barusan. Saya ini orang pintar, saya orang sakti, dan ada satu orang yang berusaha buat mengacaukan. Bukan tatanan alam, bukan tatanan alam gaib, tapi mengacaukan finansial mereka. Saya akan panggilkan salah satu orang yang begitu berani. Idealisme biasanya dalam bentuk musik, stand up, film. Tapi dia tidak. Dia memilih untuk memakai eyeliner, rambut palsu, dan jas Zara. Untuk mengakomodir idealismenya dia. Ini dia, pesulap merah. Mereknya bukan Zara. Apa? Nggak ada. Gak ada. Custom. Custom. Penerawangannya salah berarti. Iya, sorry. Karena memang energi saya itu memblocking. Jadi kodamnya nggak bakal bisa nembus. Ini kalau saya lihat memang di sini guys ya, tadi curhatnya juga tentang anak. Ini saya melihat memang ada kodam yang anak kecil di dalam dirinya ini. Jadi langsung aja kita tarik ya mungkin ya. Bisa. Jangan. Nggak apa-apa. Itu kok. Nggak apa-apa. Kita tarik aja. Nah, sudah terperangkap kodamnya. Tapi dia botak. Ini kodim kayaknya. Kodim. Tentara. Karena botak. Kena razia. Dari barak. Kodim. Nah, udah. Sialan. Latihannya langsung tertarik. Ini dia, saya bersama dengan seorang Marcel Radival. Iya, sulap merah pawang dukun. Pawang dukun. Iya betul. Dan selama ini saya selalu ingin bertanya-tanya dengan Bapak Marcel ini. Apakah setelah dengan apa yang Anda lakukan dengan menghancurkan bisnis-bisnis mereka, apakah sempat ada, ya kita semua sudah tahu soal somasi, tapi ancaman-ancaman seperti
dikirim 5.000 kuyang, Pernah, 20.000 pocong. pernah. Ya kan? Iya, Karena kan betul. waktu itu juga sempat pernah kan dukun-dukun semuanya ngumpul buat mengirim roket goib. Itu mah dukun 300.000. Sempat ada kan? Ada peperangan di mana terus kita Indonesia ingin membantu. Tapi itu paket all-in tuh penonton bayaran. Yang dibayar buat itu paket all-in 2 juta. Wah, ini saya melihat energinya melewati batas ya tadi. Ya. Melewati fakta tadi dia. Ya, tapi pernah ada tidak? Maksudnya kan saya sudah pernah lihat sampai diliput televisi kalau ada Persatuan Dukun Indonesia memberikan roket gaib, yaitu adalah mengirim berapa ribu makhluk gaib itu ke lokasi negara yang waktu itu dibilang jahat gitu. Jahat. Waktu itu memang kan lagi hype-hypenya algoritma mengarah ke sana, sehingga para dukun-dukun ini mencari algoritma yang pas. Akhirnya mereka rekrut lah tuh penonton bayaran paket all-in 2 juta dapat berapa? 30 dukun yang dipakein kostum dukun akhirnya sama mereka. Apa? Iya. Kayak gitu. Jadi akhirnya cuma gini-gini ho 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 ho. Kerjanya gitu dibayar tapi lebih dari nasi box. Itulah. Dan pasti di antara anak-anak dukun itu ada yang punya sepeda baru. Kenapa jadi sepeda baru? Ya dari uang itu kan. Oh iya, Iya. buat beli baru. Iya, top up Diamond Mobile Legend. Iya, betul. Kenapa kamu punya skin Balmond yang baru? Iya, karena kemarin habis ngirim Jadi roket dukun. goib. Iya, betul. Itulah. Jadi memang luar biasa dan roketnya tidak pernah sampai karena memang kerjanya hu gitu-gitu doang. Iya. Tapi Jadi- ada pernah dikirimi itu? Pernah diancam mau dikirimin kuyang waktu itu dibilangnya kalau nggak percaya goib, gue kirimin kuyang ke rumah. Waktu itu pas masih zaman COVID. Saya bilang jangan lupa pakai masker. Iya, dia malah emosi kan. Gue sayang sama kuyangnya kan. Jangan lupa pakai masker. Karena lagi COVID. Kayaknya waktu itu dia nggak dengerin kata-kata gue. Dia mikirnya kuyang kan kebal dari COVID, nggak dipakein. Akhirnya nggak nyampe-nyampe. Kayaknya kena razia. Sama Satgas COVID. Iya betul. Kena razia. Sampai sekarang gue tungguin, kasihan. Gue doain kuyangnya biar sehat walafiat gitu. Jika saya baca di sini ya, ternyata kuyang itu bukan kuyang yang biasa dikirim, tapi ini kuyangnya kuyang lebih. Iya, Pak. Enggak. Kuyang lebih sih kuyang- nggak nyampe ya gitu. Iya. Jadi kuyang Enggak. kuyang lebih. Enggak, tadinya gue udah pengen nyetok itu biar caleg nggak perlu jual ginjal. Hah? Kuyangnya kan bisa dijual ginjal ya kan? Bener. Buat nyalek. Tadinya gue pengen nyalek kalau kuyangnya beneran dateng. Kuyangnya nggak jadi dateng. Gue jadi nggak punya duit buat nyalek. Itu kalau saya bilang kuyang itu adalah the real definition of apa namanya beauty inside. Wow, Kecantikan dari dalam. Iya. Oh. Karena kita bisa lihat dalemannya. Dalemannya ya? Iya. Dan rata-rata kan kuyang perempuan. Kan? Perempuan yang pengen dilihat cantiknya dari dalam. Oh dia itu terciptalah kuyang. Iya. Jadi nggak kelihatan ukurannya bang, kayak gitu bang. Hah? Ukuran apanya tuh? Bukan baju, Wah, iya betul. baju dan celananya. Betul, Kita betul. perlu melihat dia Betul. Ternyata Anda sangat logis sekali ya? Iya betul. Bener. Anda jatuh cinta dengan istri Anda ya dari fisik lah. Iyalah semuanya. Iya. Kan pria kan wajar kan. Jadi kayak gitu. perempuan-perempuan yang berharap untuk dilihat cantik dari dalam ya itulah nasibnya. Itu kuyang. Iya bener. Dari dalam kecantikannya. Iya, pengennya orang lain tuh lihat dari dalam. Padahal kan maksudnya kan serem ya. Serem bener padahal. Bener, nggak semua orang bisa menerima dalaman orang gitu. Iya. Dan emang kalau zaman sekarang nih karena banyak yang butuh duit, kuyang takut keliling bang sekali lagi gitu. Karena takut dijual Jual itu. ginjalnya kalau ketemu, wah ada rezeki nih, rezeki gede diburu. Belum lagi dibikin konten. Iya kan? Kasian. Gue pernah ngeliat tuh penangkapan kuyang gitu. Penangkapan kuyang rambutnya doang tapi di air. Gitu kan. Terus orang-orangnya nangkapnya pakai bismillah. Allahu Akbar gitu. Itu ya kan aneh ya. Saya, nih tunggu Sumpah, sebentar. Bapak Marcel, saya melihat Apa tuh? ada sedikit banyak kelaparan di rumah dukun. Oh, Ya, iya. karena bacot Anda ya.
saya bisa menerawang sampai sana saya. Jauh ya? Iya. Iya, saya bilang saya datang ke sini untuk karena saya perwakilan dari mereka juga. Saya harus ngasih tahu ke Anda efek yang Anda lakukan ini buat mereka ini gitu. Iya. Pantesan mereka ngelaporin ujung-ujungnya ya. Karena kok percaya hukum? nah itu orang masa gue jadi punya prestasi bang gara-gara bongkarin mereka. Prestasi sebagai pesulap dengan laporan terbanyak di Indonesia. Gila lu. Iya keren, 20 laporan dari organisasi dukun. Makanya sekarang kalau ada dukun yang ngancem gue mau ngelaporin, silahkan biar 21. Jadi bioskop. Yo, iya. Jadi bioskop. Iya. Agak lain kamu, agak lain bapakmu, agak lain kau semuanya. Tonton agak lain biar 7 juta. Iya kayak gitu. Ya maksudnya dari situ saya melihat ada ironisnya juga gitu. Ada betul. Iya kan maksudnya dengan mereka yang membantu banyak orang entah buat jadi caleg, DPRD, DPD gitu lewat jalur mereka gitu ya. Tapi mereka tidak bisa menumbangkan satu. Iya. Itu yang promo jadi caleg, gue kebetulan kan deket sama dukun-dukun ini ya. Ada beberapa yang gue kenal lah. Itu promo jadi caleg, mereka ngomongnya kalau mau jadi menang bayar sekian, kalau kalah uangnya saya balikin. Lah itu enak banget bang. Enak banget kerjanya. Jadi ada 10 caleg nih, dia ngasih masing-masing 90 juta nih, misalkan. Iya. Kan 900 juta. Iya. Yang jadi satu nih, ya udah balikin sisanya, dapat 90 juta. Gitu kerjanya nggak ngapa-ngapain mereka. Sama kayak diem aja. abang-abang yang ngasih contekan UN ya. Iya. Iya modelannya. Jadi nggak ada resiko. Iya. Tapi ini lebih gede gitu. Lebih gede. Abang-abang yang kasih contekan UN kan maksudnya cuma berapa ratus ribu gitu. Iya. Cuman kan maksudnya kan yang nggak pasti ya. Iya. Atau kan yang contekan-contekan buat lolos universitas negeri juga kan gitu. Cuman ini jumlahnya bisa puluhan ya. UN udah nggak ada sekarang itu UN ya. UN yang ini kan yang disegel. Iya, betul. Tapi jawabannya kita udah pegang tuh. Enggak, tapi saya tidak tahu itu. Saya denger gitu. Karena kemarin kan gue ngelihat yang debat-debat juga kan ada yang disegel. Nah, itu jawabannya udah kita pegang duluan belum memang ya? Gini menanya nih penerawangannya gimana penerawangannya? Kan itu dari kan disegel kan tuh. Bolehkah saya berbicara yang lain? Sebagai contoh saja, sewaktu saya nge-host di acara TV awarding, kita harus dikasih tahu dulu yang menang siapa. Iya, nanti pembaca nominasi mah dari amplop. Dari amplop. Di cue card kita udah ada ya? Siapa? Iya. Nah itu gimana tuh? Ya. Apakah udah ada jawaban sebelum itu terjadi gitu? Makanya kamu mana ini lagi bang? Makanya kamu tuh ngebongkar-bongkarin pesulap dukun-dukun itu karena kamu kurang pintar. Kamu harusnya tadi bisa menangkap dengan apa yang saya omongin. Kamu mana ngambilnya yang paling atas C mulu lagi, aduh. Orangnya diacak ya. Ngambilnya di atas. Dirty vote tidak bisa di-search. Jangan sampai video ini tidak bisa di-search juga. Marcel Radival. Waduh. Berbahaya. Lebih baik kita ngomongin ini. Itu debat dukun bang. Ada debat dukun di deket gua. Dia ngambilnya bilangnya disegel gitu debat dukun. Iya kan debat sama gua kan gitu wawasan. Ya dia ngambil soal nomor berapa C terus gitu. Dia yang paling atas terus yang diambil. Iya. Aneh banget dukun berarti itu curang dia udah mempersiapkan, gue belum gitu. Iya. Itu tapi areanya area tempat rumahnya dia berarti. Iya, betul. Oh, itu mah berarti emang udah kong kali kong itu. Iya, apalagi kalau misalnya bapaknya ikutan, pamannya nah, gitu itu. Kan maksudnya kan di belakang dukunnya malah dia kenal sama dukun-dukun yang terkenal. Di belakang dukunnya dia ada kenal dukun-dukun yang terkenal influencer gitu bang dukun-dukunnya. Jadi makin kuat dia tuh. Ada. Kayak gitu. Kenapa? Energinya terlalu besar. Kita influencer di sini nih. Iya. Yang lain ketar-ketir kan. Aduh. Emang energinya gue merasakan memang agak besar gitu guys. Besar iya. Karena mungkin Anda orang yang sangat-sangat apatis terhadap hal itu. Jadi Anda tidak merasakan. Tapi tadi saya ngerasakan. Isi komentar video ini. Isi komentar video ini ya? Iya. Sebelum mereka menulis, saya sudah bisa membaca apa tulisan-tulisan mereka. Bahkan saya bisa menarik, saya ngelihat di berita-berita ada beberapa surat
yang sudah tercoblos, saya melihat ada pakunya di sana. Saya bisa menarik ya. Kita perlu doa dulu. Nah ini yang dipakai nih. Jadi memang ada beberapa. Ini paku goib. Paku goib. Iya, paku goib. Yang akan membuat anggaran goib. Nah, iya. Project goib. Nah, betul. Iya, betul. Iya, ini benar. Iya. Ini benar. Anda Terawang deh coba. Iya. Itu dokter. Terawang. Oh, dokter terawang ya. Iya. Oke. Iya. Ini karena berawal dari paku goib ini sehingga jika ada sesuatu hal yang goib terjadi setelah pencoblosan, nah itu. ya udah. Iya. Terima betul. aja. Terima aja, betul. Nggak bisa diganggu gugat. Nah ini sudah tertangkap nih, tertangkap basah. Tadi saya dari awal nanya masa kecil saja. Nggak usah saya pura-pura jadi dukun. Harusnya tadi saya ngomongin hal seru-seru di SMA. Dulu bandelnya ngapain aja, harusnya saya nanya itu saja. Kenapa jadi bahaya? Ini Enggak, ini kan debat dukun. Ngomonginnya. Bener. Debat dukun dan pemilihan siapa yang paling benar dari dukun-dukun ini. Oke, ciri-ciri kandidat dukun yang pertama apa? Iya, dukun yang pertama memang terkenal dia jago ngeles dan jago ngomong. Emang beneran. Itu kayaknya skill yang harus dipunyai semua dukun deh. Iya, betul. Jadi kalau gagal dia punya way out. Itu kan keahlian dukun. Betul. Iya. Jadi dia di antara itu semua skill dasar dukun, cuma dia yang paling the best di situ. Iya, betul. Itu dukun paling the best memang. Dan ya itu paling, kalau ada yang berusaha bongkar, set way out-nya jago. Oke. Itu keren tuh memang. Kandidat yang pertama itu. Itu yang pertama tuh dukun waktu itu yang debat sama gua waktu itu. Oke. Iya. Waktu itu kan nggak mungkin cuma satu dong, kan debat dukun kan lo aja disomasi 20 iya, kan? 20. Oke, yang kedua. Yang kedua nih memang dia punya masa yang cukup banyak, Bang. Iya, jadi memang waktu itu udah pernah atraksinya, dia pernah coba nunjukin keajaiban, gagal. Nah, itu kasihan dia emang dukun itu tuh. Tapi karena dia berjiwa besar, akhirnya wah nggak apa-apa, keberhasilan itu harus dicoba gitu. Nah, akhirnya dia keajaiban yang terakhir, dia tadinya dia punya musuh, Bang, dukun ini. Malah berkomplot sama musuhnya. Jadi punya masa yang lebih banyak ini dukun. Ya mungkin kalau dia kan bagian pelet, ini bagian santet, ini Iya. bagian pawang hujan gitu. Nah, tadinya kan bertempur kan? Iya. Nah, karena dukun ini mau ngelawan gua, akhirnya dia, wah, kita harus bersatu untuk melawan dia gitu. Akhirnya bersatu nih, dukun punya masa yang cukup banyak, dukun ini. Kenapa ini? Kenapa? Kesurupan. Wah, kesurupan dia. Maaf, Apa nih? saya baru aja tadi kesurupan pesawat second. Oh, iya. Udah nanggung kan? Iya, boleh. Emang denger sih dukun itu suka. Ya kan maksudnya kan dukun-dukun juga kan punya aset banyak kan? Punya aset banyak. Bener kan? Iya, bener kan? Kekayaan itu kan sampai Ki Joko Bodonya bikinin apa? Kayak candi buat anaknya. Pakai batu second. Iya, batu masa iya baru, Bang? Iya kan? Batu second. Iya, batunya second, pohonnya juga second tuh dari orang. Iya, bener. Ditanemin jadi gede. Ya kalau misalkan lu baru gitu Iya. orang batu dia nggak bisa dikasih tahu. Iya. Lu tuh baru, kagak sih gitu. Enggak, kagak iya, sih, bener. batu lu gitu ya, emang Iya, gitu. Jadi dari dukun yang ini memang kita punya pembelajaran bahwa jangan gampang menyerah dukun ini. Iya. Atraksinya gagal dia coba lagi, keren. Selama ada duit mah kan buat nyobanya. Iya. Gitu. Waduh, kenapa nih? Wah, kesurupan dia. Wah, parah. Dia Bahaya, ngirim bahaya. tadi buat Anda. Ngirim apa? Tadi dia ngirim pasukan buat ke Anda tadi. Wah. Gini, hati-hati Marcel gitu. Oh gitu. Nggak apa-apa, dukun mah ilmunya paling semana. Iya. Kan dukun kan? Iya, betul. Iya, nggak apa-apa lah. Betul. Dukun mah ujung-ujungnya laporin polisi, dukun. betul. Percaya hukum. Iya. Lucu sekali ya. Aneh Dukun banget. percaya hukum itu Iya. lucu sekali ya. Itu aneh banget.
Soalnya apa yang mereka lakukan kan di luar hukum ya. Nah, itu. Iya, tapi sampai percaya hukum kan berarti yang terganggu kan bisnis ya. Iya. bilangnya katanya gara-gara gue bongkarin usahanya jadi sepi lah, kan lu punya pesugihan. Iya kan, aneh Ya, banget. harusnya kan bisa memperkaya diri Nah sendiri kan. itu, harusnya kan pesugihan mau gimana pun tetap kaya. Kalau pesugihan ada, tadinya gue pengen pakai pesugihan buat jualan cilok, Bang. Harga 1 ciloknya 1 juta. Ngantri kan pembelinya. Tapi Ngapain lu beli jual-jual makanan yang mahal kan? Kalau itu makan toke ya kan? Toke bambu petuk ya kan? Terus keris yang lemes itu. Keris ngondek. Yang iya. Keris yang bukan keris siapa tuh, pedang yang impoten tuh. Apa? Nggak bisa berdiri dia, nggak bisa lurus. Itu bukan Apa sih pedang yang buat dimasukin Iya. ke mulut. Sebenarnya iya. Iya. Yang bisa ke gulung. Oh, maksud Anda peralatan itu udah di toko sulap. Di toko alat dukun. Tuh kebocorin lagi. Jadi ini berapa ini? Ini 3.000 rupiah. Iya, biasanya dukun 3 juta jualnya. Tuyul katanya, ini penangkapan tuyul. Padahal mah tidak ada. Kandidat ketiga yang kemarin debat dukun. Oh, ini pelengkap doang sih dukun ini mah. Iya. Jadi dia merasa selalu jadi penengah gitu, Bang. Jadi penengah biar gua sama dukun-dukun lain tuh nggak terlalu bentrok gitu. Nah, dia jadi penengah nih. Gitu. Istri pernah dapat ancaman apa? Karena ya kan biasanya saya pribadi kan juga saya sering mengutarakan sesuatu di sosial media. Iya. Dan impact-nya pun tidak cuma ke saya, tapi juga ke istri, ke anak, ke ibu saya gitu, ke adik-adik saya gitu. Nah, istri itu dapat ancaman apa? Dapat ancaman ini sih, di madu dia. Waktu itu iya, karena komentar-komentar pas gue viral tuh, kalau begini mah kayaknya gue rela nih jadi istri ke-14. Nah, bini ngomel-ngomel gara-gara itu tuh. Beneran, sumpah ini. Sumpah. Bini mah nggak takut sama dukun-dukunan. Dia takut sama yang komentar-komentar itu tuh. Istri berarti nggak marah dengan apa yang lo lakuin ini tuh ada impact-nya jadi misalkan mungkin dia pernah diteriakin ini istri pesulap merah nih yang ngancurin bisnisnya dukun gitu. Oh enggak, Pernah karena diteriakin gitu nggak? udah ada jawaban kan. Gue sering banget di fitnahnya, wah nih lu pesulap merah berkedok edukasi tapi faktanya matiin rezeki. Wih, ya gue jawab aja, polisi juga matiin rezeki maling, ya kan? Wah. Polisi juga matiin rezeki rampok gitu. Wah. Nah, gue masa iya nggak boleh gitu. Wah. Kan demi biar mereka tobat kan. Gila, ini saya tidak menyangka kalau Iya. Anda dan Ferry Irwandi itu setipe ya soal edukasi, Iya, soal wawasan itu nggak bisa dibantah. Nggak bisa dibantah, betul. Benar. Yang buruk-buruk harus diganti ke hal yang lebih baik, betul. Biar mereka tobat-tobat, makanya gue bongkar-bongkarin rahasianya gitu. Apakah ada yang pernah menyogok Anda untuk tidak ngomong? Ada. Yang kemarin gue grebek terus dia malah bayar pengacara itu. Itu dia nawarin damai, dia mau ngongkosin 30 juta. Lah, 30 juta mah gue sendiri yang bayar. Wah, Aduh. salah. Dia pakai rate dia ya. Iya, dia pakai rate dia. Iya. Bukan pakai rate orang lain ya. Nah, itu makanya. Terus kayak ini kan gara-gara ini kan pasti hal-hal goib yang kayak gini kan udah jadi kultur di Indonesia. Iya, betul. Mereka mempergunakan ini buat respect, buat dihormati, buat ya duit juga gitu. Iya, betul. Dan bahkan mereka punya hak politis. Iya. Di sebuah desa atau di sebuah kampung yang dimana mereka memang dihormati gitu. Iya, betul. Nah, ada nggak sih kayak dari mereka yang kayak nyuruh orang buat ngisengin lu gitu, kayak bukan makhluk gaib yang dikirim ya, tapi orang gitu. Oh, untuk ada. Tapi sayangnya preman-premannya ini kurang update alamat gue. Kan gue dulu ngontrak pindah-pindah ya, Bang ya. Jadi dia entah di rumah kontrakan gue yang mana tuh. Iya. Pernah dia nyamperin RT-nya bilang ke gue, Mas Marcel nih ada yang kesini kemarin jam 2 malam gitu. Nyariin Mas Marcel gitu. Lah kan gue udah pindah lama. Anda terawangnya kurang bagus itu. Tolong ngajarin. Kan gue ngontrak kan dulu, gue miskin nih. Ngontrak nih 5 kali. Betul. Nah, terus akhirnya baru punya rumah yang sekarang inilah. Makanya mereka nggak tahu rumah yang sekarang ini. Entah dari awal saya ngobrol di belakang layar nih dengan Mas Marcel. Iya. Kenapa jumlah Anda ngontrak dengan saya ngontrak sama sampai akhirnya kebeli rumah ya? Oh, 5 Gitu. kali? Iya. Wah, Iya. luar biasa. Betul Keren. sekali.
Cuman jumlah tahun pernikahan saja yang berbeda. Oh iya, tahun pernikahan beda. Saya 7 tahun. Iya, betul. Dan saya nggak duluan dulu. Iya. Saya tuh nggak dulu. Saya mau bilang Anda kok bagus terawangannya tapi di berita banyak. Iya. Jadi saya sialan. Boleh ganti topik? Boleh kita bergeser ya. Boleh. Jadi sebenarnya dengan mereka ngirim orang dan akhirnya nggak ketemu pun juga berarti sudah membuktikan kalau mereka kan sebohong itu ya. Sebohong itu. Malah yang baru-baru ini ya, kan gue ajakin ketemu nih, malah bikin video nyeritain, oh alamatnya di sini lah, itu mah alamat apotek gue, dikira gue tinggal di apotek gue kali ya, gitu. Aneh banget nyebutin, seolah-olah buat nakutin gue. Saya udah punya alamatnya nih, alamatnya di sini di Bintaro. Oh ngajak ketemuan buat ngancem itu? Enggak, dia ngancem, padahal gue ajakin ketemuan dianya nggak mau. Oke. Iya, dia malah bikin video seolah-olah ngebocorin alamat gue. Malah mempromosikan apotek gue, malah terima kasih. Alamat apotek gue dipromosiin. Ya bagus, jangan kalau sakit berobatnya ke apotek, bisa diskusi gratis tuh. Percuma. Daripada ke dukun. Itu. Apa? Karena mereka gobloknya nggak ada obat. Oh iya benar. Iya. Jadi buat apa? Iya betul. Buat apa berobat? Iya benar. Kan mereka kan ngerasa mereka obatnya. Ah itu. Iya. Yang dicelupin jari. Iya. Iya. Katanya air berkah. Astaga. Itu aneh memang. Saya melihat ada kecemburuan ini. Apa tuh kecemburuan apa? Dari para dukun. Oh. Kenapa saya nggak dari awal aja hidup jujur gitu. Nah itu iya benar. Ada. Saya ngerasain itu. Iya. Saya juga ngerasain kayak mungkin harusnya saya dulu sekolah. Itu itu kedengaran banget di kuping saya. Iya. Itu. Iya benar. Saya melihat juga ada dukun yang dulunya jadi tukang rongsok gitu. Terus akhirnya dianggap gus. Nah, jadi dukun sekalian dia. Ada yang kayak gitu. Saya melihat tuh. Ya kan? Yang suka mindahin penyakit. Ya, makanya dibilang orang pinter kan? Iya, pinter nepu. Iya, jadi dari tukang rongsok jadi miliarder nipuin orang. Nah, itu. Jadi kita perlu paham dulu guys, dukun yang kita maksud itu, dukun artinya jadi ada kepanjangannya. Dukun itu dungu tekun. Jadi orang yang tekun menyebarkan kedunguan. Nah, jadi memang mereka tuh yang suka ngasih pendapat nih, ini penjaga rumah gitu. Kok paku gitu kan, satpam penjaga rumah. Aneh mereka tuh emang mengajarkan kedunguan. Untuk menjadi seorang dukun itu ada ininya ya, ada randomizernya. Iya betul. Kan ada tuh. Ada 3 bang, kalau gue nyebut. Gimana tuh? Yang pertama itu mendesah, jago mendesah dulu. Oke. Iya. Nggak, buat nama dulu. Hah? Buat nama. Oh nama. Nama tuh ada randomizernya kan, kayak iya. tadi Ki, Uus, Gus, iya. Ki, Lewu. Lewu. 3 kata itu, betul. Harus 3 kata itu. Yang pertama itu antara Ki, Gus, iya. Atau? Udah 2 itu Ki atau Gus, Ki atau Gus. Tengah tuh bisa nama asli. Nama asli. Nah, belakang nih terserah tuh sebutan gitu. Boleh bodoh, boleh lewu, terserah. Ya atau enggak biar terlihat mistis dan Jawa bisa pakai pahing gitu. Nah, iya benar. Atau si Ki Uus Kliwon gitu. Nah, itu iya kan bener. serem kan gitu. Benar, betul. Iya. Kliwon. Padahal kan Kliwon kan mungkin bisa punya laundry Kliwon gitu. Iya. Hah? Iya benar. Kiloan. Kliwon, Iya. Maksudnya kan bisa ke situ juga kan? Iya. Tapi Iya, betul. Itu tinggal pura-pura bisa ngelihat. pertama ngedesah, iya. Oh, yang pertama mendesah, Oh, yang kedua. tuh sama kayak rapper tuh kayak Iya. kayak gitunya. Nah, itu harus ada. Pelengkap. Pelengkapnya. Gitu. Yang kedua slow motion. Slow motion misalkan? Nangkep jin ke dalam botol nggak boleh. Nggak bagus. Harus slow motion bang. Oh, Slow motion. ngasih effort pokoknya. Iya. Ngasih kayak ini tuh ada iya. tak kasat mata yang berat sekali. Jadi harus pelan-pelan. Gitu. Oke. Yang ketiga lompat. Nah. Ngelawan. Gitu. Ngelawan. Nah baru udah. Oke. Kayak gitu itu. Jadi 3 syarat. Wah. Coba. Ini mau nantang-nantang hantu apa gimana? Iya. Oh iya. Iya ada. Oh ada.
Apa ini? Apa? Anda lupa. Apa? Acting. Oh, Iya. acting. Acting tuh keempat. Acting bagian dari ini. Iya, cuman maksudnya dia bisa kayak Body dia, language. Body language-nya mencoba dirasuki. Oh iya. Iya, mencoba Iya, benar. mencoba kalau ini tuh energinya besar sampai saya ingin dirasuki. Iya, betul. Nah. Ya. Terus kayak wah, gitu dulu. Ya kan? Berarti kita ngelawan. Oh, ngelawan. Ngelawan. Iya, Kalau kita tuh kembali ke semula. Iya, gitu. iya, benar. Nah. Kalau udah kayak gini harus ada yang ngomong. Saya melihat memang di sana sosoknya. Nah jadi iya harus bener. punya tim juga sebenarnya. Yang punya tim berarti 5. Nah, Berarti 5. Harus punya tim. Jadi ada yang kayak gitu ngerasain. Ada juga yang gambar kerjanya gitu. Ada yang ditutup dulu matanya padahal ya di terawang bisa keterawang ya itu penutupnya. Tinggal gambar-gambar. Gitu. Gak mungkin lah, itu kan ditutup emang. Apa? Itu kan alat sulap bang. Ada tuh harga 15 ribuan. Cari aja. Blindfold geser namanya. Cari di Google banyak tuh bang. Beneran. Ini saya ada bisikan di kuping saya. Oh. Jangan diteruskan tadi. Jangan diteruskan. Anak saya mau SMP. Iya. Ah itu mah paling ini nanti dia bikin konten. Saya menangkap setan merah. Wah nyindirnya gitu paling ujung-ujungnya. Wah. Ya, itu mah. Ternyata ngambil spanduk. Waduh. Cantik. Enggak dong, enggak. Berkarisma. Apa? Iya. Apa? Emang kenapa? Sebenarnya dukun-dukun kalau nyuruh orang bayaran harus yang punya idealis yang bagus. Karena nggak punya idealis, gue bongkar dukunnya malah berbalik nyerang gurunya nih. Iya, iya. Dan ini yang beberapa kali kan gue juga ngerasanya kayak yang di sisi lain kasihan sih. Cuman di sisi lain juga kayak mengurangi populasi orang bodoh gitu. Jadi betul. kayak misalkan yang ada orang nih dijejerin terus palanya diketok botol nih. Oh iya. Cetar. Pas ada yang mantul tuh. Iya. Tung. Iya. Ah, nggak yakin ini. Nah, Nggak yakin. Kan kayak saya bilang, ya. Iya. Padahal gurunya yang salah itu. Iya. Mungkin ada yang iseng kali itunya orang kepercayaannya gitu, ada botol beneran di situ. Bukan bang, jadi itu kan caranya mukulnya yang percaya diri aja. Mungkin di pukulan pertama, kedua dia udah ngerasa percaya diri, pukulan ketiga ngegampangin, jadi agak pelan. Jadi gitu. Oh. Iya sebenarnya kan dia harus keras gitu. Ya cuman maksudnya nggak apa-apa lah, maksudnya kalau gegar otak apa gimana, semoga dia jadi kayak aku bodoh gitu maksudnya. Iya. Ngapain aku percaya dengan dia gitu. Terus ada lagi yang ada lagi video yang bawa bapak bang, yang bawa bapak gendut. Yang pakai batu. Iya, yang pakai batu. Itu kasihan. Bawa bapak udah, ayo kuat, ayo. Wah, langsung gitu. Wah, nggak yakin ini, nggak yakin. Iya. Kenapa orang tahan gitu. Kenapa orang-orang yang kesakitan gara-gara gitu tuh dibilangnya nggak yakin, anjing? Iya benar. Kurang emosi. Iya gitu kurang kayak niat menyakiti. Padahal Aduh. Ya memang kayak gitu, kerjaan dukun harus punya way out yang tadi itu, Bang. Iya, terus yang ada acara kayak silat gitu. Yang rencananya mau ngancurin es. Iya. Yang Oh iya. Yang gini, langsung gini. Iya. Terus tangannya. Harusnya kan begini. Iya. Harusnya kan begini kan. Iya. Jadi abis matahin balok es, terus dia begini kan harusnya kan gitu. Ini langsung keleng-keleng lagi iya. Beneran ada lagi. Iya. Langsung gini. Itu sebenarnya kalau kayak gitu banyaknya bang, itu gurunya yang salah tuh bang. Dia nggak tahu bener-bener rahasianya. Gitu. Oh. Jadi kayak kejadian kebal air keras. Kebal air keras itu banyak korban meninggal. Boleh cari di Google, kebal air keras gagal, itu banyak. Karena gurunya ini adalah korban dukun. Dia nggak tahu beneran rahasia kebal air keras kayak gimana. Asal beli ke toko kimia air keras, dikasih toko kimia air keras yang persentasenya tinggi, dipraktekin ya mati orang. Gitu. Sebenarnya ya ada rahasianya semuanya. Iya, maksudnya akhirnya gue ngerasa kalau misalnya Indonesia dibilang negara bodoh sih enggak gitu. Karena saya melihat banyaknya campuran-campuran kimia yang dilakukan sama mereka sehingga bisa melakukan trik-trik tersebut. Iya, betul. Yang sebenarnya mereka tuh riset. Iya. Yang sebenarnya orang Indonesia tuh sukanya riset, cuman
Iya, untuk nggak mendalam ya. nggak mendalam Iya, gitu. Kalau Jadi kalau es batu aja kan harusnya yang tadi gitu. Biar bisa kebelah beneran harusnya agak dikikis tuh yang bagian putih beningnya. Jadi yang sampai putih beningnya tipis dan yang putih kayak giginya itu Iya, tebal. tahu ya, yang di itu dalam es tuh biasanya tuh. Itu yang gampang kepotong biasanya. Yang putih yang malah yang bening yang keras iya. kan? Enggak, yang bening yang keras. Yang bening yang keras. Harusnya dikikis dulu. Yang di dalam itu yang lembek. Lembek kan? Harusnya dikikis dulu Bang itu. Mungkin itu gurunya nggak tahu. Kasihan muridnya jadi set gitu. Tapi kayaknya kalau dari perawakannya kayak itu bukan muridnya deh, itu gurunya. Itu gurunya ya? Oh, Udah tua soalnya, udah tua. Wah, kurang Tapi tahu. di sisi lain yang satu lagi yang punggungnya ditiban batu tua. Jadi kayak ada kemungkinan udah di umur 50 gitu. Jadi Iya, kayak ya kalau gue ngeliatnya dengan apa yang lu coba buat kerjakan dan ini mungkin idealisme. ini Bang, dia kan udah tua tuh yang dilempar batu. Mungkin yang ngelemparnya harus muda biar berhasil kan. Biar menang. Jadi, biar menang ilmunya gitu, biar kuat. Jadi yang ngelempar harus anak muda gitu. Ini ke debat dukun lagi nih kayaknya. Ke debat dukun kayaknya ini Enggak, benar. ini Iya, beneran. iya. Tangan gini. Ya. Seimbang. Ya. Lihat. Seimbang ya. Ya. Turunin. Turunin. Dah. Coba. Panjang sebelah. Balikin nggak? Balikin. Gua nggak mau gini. Balikin. Kenapa sih? Mainannya jangan gitu-gitu. Nah, balik lagi. Awas lu yang main-mainan gitu lagi lu ya. Balik lagi. Masa? Jadi panjang sebelah. Aduh, udah. Maaf Bun, tadi aku panjang sebelah tadi, maaf ya. Istri gua marah nanti. Kalau panjang sebelah. Panjang sebelah ya? Satu megang tete, satu megang dada. Megang sini kan nggak pas. Oh, jadi nggak pas ya? Iya. Jadi megang pundak ini gua. Ini megang tete, ini megang pundak. Nggak bisa. Dikebawain ngelawan. Ngelawan, soalnya harus. Iya. Hampir aja lu. Itu. Buat rumah tangga gua berantakan tadi. Udah deg-degan gua. Nah, cuman sebelum lu akhirnya memutuskan ini kan sangat berbahaya dan menurut gua tuh ini tuh nggak ada sama sekali di mimpi anak-anak zaman dulu gua sekolah untuk menjadi seorang ya kita udah pernah lihat berapa kali ngebongkar soal sulap dibongkar kan ada tuh yang Iya, pakai bener. topeng terus Topeng. ya yang Iya. ngebongkar sulap. Nah ini masalahnya tuh lu tuh ngebongkar sesuatu hal yang sebenarnya buat orang-orang yang berpendidikan dan mungkin sudah pernah lihat realitanya, ini tuh hal yang paling sulit buat kita kasih tahu ke orang gitu, yang nyerah. Emang ya, iya. soal perdukunan, soal bagaimana orang ini tuh kayak ya kesannya nipu gitu. Iya. Emang nipu sih, maksudnya kayak ngelihat lo ini kan anjing ini tuh banyak yang dipertaruhkan dan Iya. idealisme ini tuh datangnya dari mana? Oh, idealisme ini sebenarnya datang dari keresahan dulu sih sebenarnya. Kayak kita main sulap nih, misalkan main sulap. Dianggapnya, wah itu mah bohong. Sedangkan dukun main hal yang sama, dianggapnya beneran. Kayak contohnya munculin duit gitu. Kan itu pesulap udah ngelakuin itu dari dulu. Giliran ada Dimas Ngaceng tak sesaat. Iya. Ya, yang munculin dari belakang itu. Siapa? Dimas Ngaceng tak sesaat itu. Yang punya murid banyak. Jadi memang ngacengnya tak sesaat doang. Set gitu. Makanya dia nyari kesibukan nipu-nipuin orang. Nyampe sekarang lagi pengikutnya banyak. Itu ngumpetin uang di balik sini doang, dipercaya langsung. Yang bisa ngegandain duit itu kan? Iya, yang dari punggung gitu. Sedangkan pesulap kita ngelakuin itu munculin duit dari dulu langsung di depan. Di depan iya, nggak tanpa lihat ke Tanpa belakang. harus- Karena kalau gini kan orang jadi curiga Iya. emang. Iya. Tapi anehnya itu malah bisa nipu miliaran. Nah itu ya, dari keresahan itulah akhirnya gue bongkarin. Pertama bulu perindu gue bongkar, sebenarnya itu rumput kering gitu. Oh, pro kontra tuh luar biasa waktu itu. Pro kontra luar biasa, difitnah-fitnah ya, tapi biarin aja. Karena memang gue berusaha mengingatkan lebah bahwa hati-hati lu nyebur ke sampah gitu. Gue ngingetinnya buat ke madu. Karena kalau banyak yang nanya, ini orang tua gue susah diingetin nih gitu. Gue selalu bilang, ya lalat memang sukanya sampah. Lu jangan ngingetin lalat gitu. Buat ke bunga gitu. Iya, ya, bener. emang doainnya sampah. Iya betul. Maka dari itu ya udah fokusnya ke orang-orang yang masih bisa waras gitu. Betul. Dan Konsepnya gitu. dan maksud gue ini tuh bukan cuma sekedar apa ya. Mungkin kalau kita sebagai seorang stand up comedian, maksudnya teman saya stand up comedian. Oh Itu ketika kita ngobrolin hal seperti itu as a jokes, iya.
mungkin saja banyak orang yang tersinggung. Kalau saya memang sengaja menyinggung. Nah itu dia, maksudnya karena gue salutnya adalah karena lu memang datang langsung, lu praktekin langsung sampai ada orang yang bisa kamehameha tuh. Iya. Iya kan? Yang ilmu tenaga orang dalam. Bukan tenaga dalam ya? Bukan. Tenaga orang dalam. Iya, Nah, itu mah kayaknya di mana-mana ada dah. Iya, benar-benar. Sampai kayak lu mukul dia gitu. Gue nonton tuh. Ini kan bini gue tuh penonton setia lu. Wih, Masya Allah. Luar biasa. Istri saya. Gitu. Iya. Oh, Jadi saya punya kaca ajaib. oke. Samsung. Jadi di kaca ini tuh saya sering, kamu pengen nonton apa? Gitu. Pesulap merah. Aku benci gitu. Karena aku kan perwakilan mereka kan. Oh gitu. iya. Tapi karena istri saya daripada saya nggak dapat jatah kan, udah nonton aja. Tampilin. Tampilin. Anda memukul. Iya, betul. Memang Itu- itu punya 33.000 murid lah gitu. Iya. Dan semuanya anggota. Murid-muridnya tuh banyak ketua-ketuanya. Wah. Yang datang juga anggota. Jadi waktu itu gue nonjokin ya di depan anggota. Gue tonjokin 3 kali, dem. Gitu. Udah. Iya, maksudnya ya saya waktu ngeliat di kaca ajaib itu, Iya. saya tidak tahu kalau orang-orang di samping itu ternyata anggota. Iya. Saya tidak tahu. Anggota, iya. Wah, Ada anggota inilah. boleh juga nyali Anda. Iya. Ketika Deg-degan juga sih waktu itu. ketika Anda sudah tua nanti, Anda akan punya cucu. Iya, betul. Dulu kakek pernah mukulin gurunya anggota. Kakek ditangkap? Tidak. Tidak. Karena menyebarkan fakta. Iya. Terus apa yang kakek lakukan? Kakek minta maaf? Tidak. Kakek upload videonya. Wah, itu cucu-cucu hilang. Ini kakek gua anjing cantik banget. Iya. Tapi itu legacy menurut gue gini. Gue akhirnya menemukan kayak gue tuh udah lama pengen ngobrol ini sama lu. Cuman kan kayak lu tuh lagi banyak di sana sini, Iya, sana sini gitu. Terus gue bilang kayak enggak, gue pengen bercanda sama lu, gue pengen Iya. ngonten sama lu tuh kayak nggak harus ada kayak gimana gitu. Jadi gue kayak ini mumpung kayak lagi tenang, algoritma lagi nggak ke situ gitu. Iya. Gue kayak pengen ngobrol sama lu yang ternyata ya istrinya orang Bandung, terus kayak 5 tahun pindah-pindah kontrakan, Iya, benar. terus 5 tahun cara pikirnya dan segala macam itu sangat Boleh. sangat lumayan apa ya, nyampe lah satu frekuensi satu gitu. frekuensi. Dan gua tidak menyangka maksudnya dengan karena gini, Wik sama Jas lu itu nipu gitu. Oh iya. Gue kira lu tuh wibu gitu. Oh iya. Jadi gini Nggak, lu sebenarnya. percaya nggak sih kalau sekarang di acara-acara di Jepangan, maksudnya bukan saya yang datang. Oh iya. Saya nggak mungkin lah, saya datang. Nggak mungkin ya? Oh. Nggak mungkin. Saya biasanya menyan Oh, gitu-gitu. iya, Saya di iya. tempat I see. itu saya Oh bukan. ini teman saya. Terawangan lah ya. Saya melihat di kaca ajaib saya itu. Iya. Saya melihat banyak yang cosplay Anda. Banyak. Banyak yang cosplay Anda. Bahkan maksudnya Anda tidak wibu. Iya benar. Tapi yang cosplay Anda di tempat wibu banyak sekali. banget. Iya, Banyak cosplay sekali. pesulap merah. Dan mereka bangga luar biasa. Karena apa? Karena gini, orang nyari kerennya karena memang lu tuh keren karena maksudnya lu bisa berani, di sisi lain berani ya gitu. Tapi kan orang-orang ini kan nggak tahu maksudnya yang lu kerjakan ini, idealisme yang lu kerjakan ini tuh sebenarnya impact-nya ke realita hidup lu tuh bisa aja lebih buruk daripada yang udah terjadi Iya, betul, gitu. Banyak yang ngingetin kayak gitu. Tapi ya itu. Gue mikirnya gini. Sebenarnya semua yang gue lakukan ini bentuk ejekan ke para dukun. Dari mulai kostum, dari mulai konten yang gue buat. Konten gue kan gue sebut ilmu merah kan. Untuk ngejek mereka yang nyebut ilmu hitam atau ilmu putih. Oke. Kenapa nggak merah aja sekalian gitu? Gue buat ilmu merah. Terus biasanya yang horor-hororan kalau nggak berkostum agama ya kostumnya begini nih horor Hitam-hitam. Nah gue coba pakai wig, make up dan sebagainya. Ini bentuk ejekan. Gue aja yang kayak gini bisa mempraktekkan hal yang sama persis kayak mereka gitu. Tapi sebenarnya gerah gak sih? Maksudnya itu kan Gerah. gini, maksudnya kan gua tahu nih di beberapa yang saya tonton dari kaca ajaib. Iya. Yang saya tonton dari kaca ajaib waktu itu sama istri saya, kaca Samsung gitu, Oh, iya. kacanya. Saya melihat kalau yang tempat-tempat Anda datangi itu, wah jauh dari AC. Jauh banget. Jauh dari- orang. dari- Gue dipredikatin. Saya melihat Anda
make up Anda itu Iya, ya. bener udah mengkilap-mengkilap. Ya. Betul, betul sekali. Iya. Dan yang istri saya fokus ke yang Anda lakukan, saya risih. Saya bilang, Pesulap Merah bisa nggak ya kayak maksudnya punya kostum, maksudnya ini tuh buat acara AC. Iya. Ini kostum yang buat ya kalau lu lagi nggak ada AC gitu. Iya. Jadi kayak kostum seragam Jepang kalau lagi summer gimana, kalau lagi winter gimana, kalau lagi spring gimana Iya, gitu. iya. Ini kok jas ini dipakai Semua, dan itu maksudnya turtleneck lu tuh Iya, lu banyak. pakai dan gua kayak Iya. ih gerah bangsat, copot gitu. Itu lumayan, saya bilang ke istri saya mulai terganggu nih, saya bilang gitu. Itu enggak, sebenarnya gue melihat itu sebenarnya udah di saat banyak yang komentar kayak gitu ketika gue naik gunung pakai jas, Bang. Di konten gue yang naik gunung pakai jas begini, itu banyak komentarnya gerah bangsat, gerah gitu. Iya. Terima kasih. Kan gue yang make kan. Terima kasih buat Iya. netizen yang sudah menyuarakan suara saya karena kan gini maksudnya saya tidak tahu kalau misalnya ini semua tuh konsep gitu. Iya, Saya kira tuh ini kan ya gimana ya maksudnya banyak yang kayak zaman-zaman dulu tuh kayak bikin acara-acara tuh yang entah Playboy kabel lah apa segala macam itu yang kelihatannya real padahal tidak gitu. Iya. Dan setelah lu keluar dengan konten lu terus lu diajakin podcast sama beberapa temen gua gitu, gue bilang kayak ini orang pinter banget gitu. Ini orang tahu caranya untuk nge-bridgingin kalau lu dandanan lu biasa aja orang nggak bakal nonton gitu. Iya betul, nggak bakal notice. Nggak bakal notice. Nah, Tapi iya. karena lu ganggu. Nah iya bener, karena gue ganggu bener. Ini ganggu banget anjing gitu. Ini mencolok banget gitu. Ditambah lagi dulu kan, lu ngebayangin gak sih Bang, gue nyampe mikirin itu, nyampe ke kendaraan gue Bang. Mobil gue kan pintunya dibuka ke atas. Nah itu kan biar jadi, anjing nih, racer banget gitu. Nah itu kan biar jadi notice, biar ini orang ngapain sih? Ada bensin nggak lu ada? Hah? Mau gue bakar mobilnya juga. Merah juga kan tuh apinya. Iya. Biar matching aja semua, sebel banget gua. Biar notice. Sebel banget saya. Wih. Iya. Dulu, ini udah berapa gelas nih soalnya nih? Udah berapa gelas lumayan nih agak keluar karakter nih. Saya on karakter ya, Iya. betul. Maksudnya gue respectnya karena beberapa idealisme itu buat beberapa orang itu terlalu mahal entah dari mungkin biaya produksinya. Iya betul. Atau mungkin resikonya Resiko gitu. ya Dan sejujurnya gue berani akhirnya bikin kebanting salah satunya adalah gue ngeliat lu. Kan gue bikin acara-acara Smackdown tuh, acara-acara wrestling kan. Gue tahu resikonya gimana. Gue tahu ntar backlash-nya orang-orang bakalan kayak, ini tuh kalau anak niru gimana, segala macam. Gue udah tahu gitu. Cuman apa ya kayak anjing masa gue nggak mau sih maksudnya ngelakuin sesuatu hal yang menurut gue ini tuh hal yang menurut gue buat ngebokain mata orang kalau nggak wrestling itu hal yang kita tonton dari dulu gitu. Kenapa kita harus sembunyi-sembunyi nontonnya? Kenapa kita tidak membuat hal yang sama gitu? Kenapa kita nggak coba buat dari kecil kita coba banting-bantingan di kasur gitu? Ini beneran ada ringnya ya? Iya gitu dan aman ringnya gue bikin yang kayak kok ini suaranya kurang kencang kayak di Smackdown gitu. Oh. Ya karena itu saya tebelin lagi biar aman orang yang main. Tapi di situ ini nggak Bang? Orang yang jatuh dipukul bener di badannya apa di pinggirnya gitu? Ada tekniknya ternyata. Oh, ada tekniknya ya? Ada tekniknya. Oh. Nah, karena ada tekniknya itu saya bilang kayak ini kan sama kayak sebenarnya saya dukun. Oh iya. Oh iya. Saya dukun. Oh, oke. Seolah-olah kayak injakan-injakan itu tuh kayak gitu. Oh, ada tekniknya kayak gitu ya. Ternyata itu kan tenaga orang dalam. Orang dalam. Iya. Dan dari awal saya sudah bilang kalau ini scripted gitu. Saya nggak mau bohongin orang kalau ini real, ini apa. Oh, ini hiburan gitu udah Ini jujur hiburan udah. Jujur aja kita ini hiburan, I see. nikmati koreografinya, nikmati biar paham juga dan yang mau niru ya paham kalau itu hiburan doang. hiburan gitu. doang Oh, gitu. iya, Dan kita ngelakuin ini pun kan ya kita kan negara yang butuh duit ya. Iya. Kita nggak pernah tahu orang kapan butuh duitnya terus kayak kirim somasi gitu. Nah, itu betul. Nih kan? Iya. Ada banyak kayak gitu. Oh, wah. Kan salah satu cara buat dapat duit kan dengan somasi Anda. Iya bener banyak. Waktu itu ada pernah pawang juga somasi gue 3 kali 24 jam kalau nggak minta maaf saya akan laporkan. Nyampe sekarang nggak dilapor-laporin. Gue tungguin padahal itu. Saya melihat Ya kan? ini orang IO-nya nggak mau bantu, Oh gitu. nggak punya orang dalam.
Jadi cuma bikin press conference biar diliput aja gitu. Iya, karena gampang, lebih gampang itu dibanding ngeluarin duit kan. Iya benar. Buat promo ya, iya. Ya tapi ya maksudnya gue bersyukur sih, maksudnya gue kira bakal ada ancaman yang seperti apa. Karena waktu dulu gue bermasalah pun, teman saya bermasalah. Oh iya. Sampai diboikot apa gimana. Istri saya yang paling takut. Ya istri saya bilang kayak, ya takutnya ntar jalan kenapa-napa. Nah gue bilang kayak, dengan gue kenapa-napa berarti membuktikan kalau gue yang benar. Iya betul. Karena gue berusaha dibungkam. Iya, gue dibungkam kan. Iya, Terus juga kayak misalkan gue sampai fisik ke mereka, berarti mereka yang benar gitu. Karena kelihatan kalau gue yang jahatnya gitu. Iya. Iya kan, maksud kan. Iya, gue ngerti teori psikologis gitu, gue ngerti. Oke. Nah, istri gue nggak ngerti. Gue bilang kayak, ya tapi kan tetap aja kalau misalnya sampai kenapa-napa, kan lu yang kena nih. Lu yang kena gitu. Tapi kan ya seperti apa yang lu lakukan. Ini tuh ada konsekuensinya. Prinsipnya takdir aja udah. Kalau takdirnya harus A, ya A, B ya B udah. Lepas aja kan kita nggak bisa ngatur. Anda siapa? Emang bener. Pesulap merah. Betul. Percaya takdir. Wah, dia nggak percaya takdir. Tidak, saya percaya takdir. Saya ngomongin Anda. Percayalah. Anda goib-goib tidak percaya. Ilmu goib yang gue gak percaya, bukan hal goib. Itu beda. Jadi Ini nih. Jadi gini, Bang. Ini gue suka nih. Gue perlu mengcounter para dukun-dukun ini. Biasanya gue ketika ngebongkar dukun, mereka bilangnya, wah pesulap merah tuh nggak percaya goib, dia kafir, dia malah ada yang nyebut gue, ya sama darahnya halal gitu-gitu. Oh macem-macem. Nah, gue selalu bilang guys, semua agama itu mewajibkan untuk percaya hal goib, surga, neraka, takdir, malaikat dan sebagainya. Tuhan gitu. Iya Tuhan. Tapi ingat juga, semua agama melarang keras untuk percaya perdukunan. Karena dukun bukan bagian dari goib. Iya, dan maksudnya dukun kan berarti kan salah satu step untuk menjadi syirik kan? Iya, syirik itu kebodohan sebenarnya. Aduh, kenapa pas saya minum alkohol sih? Aduh. Iya. Iya. Jadi bayangin lu kayak misalkan ini nih, ini dipercaya buat pesugihan gitu. Padahal pajangan, kan goblok gitu. Jadi memang ini syirik disebutnya. Makanya dibilang ini tuh nggak boleh. Nah itu Pak, jangan. Pajangan, oh iya bener. Oh iya juga ya, Pak jangan gitu. Itu. Akhirnya dilakuin juga ya. Iya, dari awal ini kan jadi pajangan. Iya. Kenapa jadi pajangan? Karena dari awal harusnya tidak usah, Pak, jangan gitu. Udah ada larangannya tuh. Sekarang yang biasa koleksi-koleksi beginian kan laki-laki bukan mama. Iya benar. Papa bukan mama kan? Oh iya bener juga. Iya, yang punya action figure kan iya, cowok-cowok dibanding cewek kan? Iya. Cewek koleksinya skincare. Iya, bini gue tuh mah astagfirullahaladzim. Lu koleksi eyeliner gue tampol lu ya. Lu gak usah ngomongin make up dah. Gue mah bener, lu tuh gak berhak lu ngomongin make up lu. Bener dah. Lu pake. Enggak, gue nggak koleksi, gue kan pakai ya itu asal ada yang diskon gue beli gitu kan. Tapi ada brand skincare yang ke lu nggak? Hah, enggak. Karena gue kan selalu bilang lu pakai skincare apa yang diskon aja gue beli. Eyeliner juga sama? Iya, kadang bini yang beli gue nggak ngerti mereknya apa-apa. Nggak, soalnya lu sampai alis aja lu bentuk ya? Iya betul, bukan bentuk sih, dikerengin. Dikerengin ya? Iya, dikerengin. Iya, jadi memang luar biasa totalitas, make up karakter. Iya. Lebih ke karakternya kayak nyebelin ya. Jadi kalau di namanya critical thinking sama critical analysis, jadi kayak lu tuh selalu apapun informasi yang dapat ke kepala lu tuh 50-50. Iya. Jadi 50% percaya, sisakan untuk keraguan. Iya, gitu. Benar. Bahkan ada yang bilang 80-20 juga sebenarnya. Ketika mengidolakan seseorang, jangan 100% menganggap dia benar. Sisakan 20% untuk menganggap dia bisa jadi jahat. Bisa jadi jahat. Iya, betul. Ya, atau enggak sisakan 20% itu untuk kayak dia tidak sebaik itu gitu. Itu juga boleh juga. Jadi kayak hantu-hantu yang ada sekarang, gue pernah ngobrol sama tim kreatifnya konten horor gitu. Tim kreatifnya kenapa lu nggak bongkar? Apa? Bongkar apa? Udah waktu gue ke Semarang. YouTuber horor gitu yang bisa indigo gitu. Pernah? Enggak, gue nggak nyebutnya indie cerot bang mereka. Makanya. Kenapa yang dicerot? Karena asal cerot tanpa bisa dibuktiin. Asal keluar aja gitu kan. Kayak misalkan orang kenapa ngelihat misalkan kuntilanak seks bebas gitu ya kayak. Enggak. Asal cerot kan. Asal cerot iya. Iya. Tanpa bisa mempertanggungjawabkan kan. Oh, oke benar. Iya. Nah, kayak contohnya nih, indie cerot ini. Saya melihat kuntilanak rambutnya panjang gitu kan. Terus saya melihat ada lukanya gitu kan. Kenapa itu yang dilihat? Nggak ngelihat, saya melihat kuntilanak
ukurannya 36 gitu. Kan ada yang lain kan yang lebih menarik. Sepatu. Iya. Celana. Iya, berarti pendek tuh lumayan ceweknya kan, Iya, 36 pendek, soalnya. 36. Iya. Iya. Cuman bogel sih maksudnya. Oh, Tetenya juga 36. Iya. iya padahal kan kalau sosok wanita kan banyak yang diceritain Iya, kenapa iya, rambut iya. sama lukanya Iya, gitu. iya. Terus mereka ini suka nggak punya peri kesetanan bang sebenarnya. Gimana? Maksudnya perikesetanan tuh kayak gimana misalnya? Kayak contohnya nih, saya melihat sosok matanya buta sebelah. Terus jidatnya ada lukanya. Ini kan kekurangan si hantu semua disebutin. Kan sih kasihan gitu bang dia. Iya, kita nggak pernah tahu itu luka karena sesuatu Nah, atau iya. emang terlahir Itu. seperti itu. Bayangin perasaan hantunya bang, dia cuma berdiri doang nontonin orang syuting, anjing gue yang disebut-sebut gitu. Iya kan? Gue nggak ngapa-ngapain boy gitu. Tangannya buntung. Iya kan? Kita nggak pernah tahu itu karena perang Nah, atau emang terlahir buntung Coba gitu. bang, manusia kalau ada yang buntung, saya melihat tangannya buntung, diomelin nggak gitu? Iya, Dilaporin bang. Dirujak netizen. Dirujak Di netizen. Twitter rame pasti. Giliran gitu. mereka kok malah dipuji-puji itu. Curang. Makanya mereka nggak punya kemanusiaan, hak asasi setan tuh. Karena dulunya manusia juga. Jadi Iya. masih punya hak asasi Pasti kan sebenarnya. ada perasaan kan disebut Iya, kekurangannya bener, gitu kan. bener. Coba bayangin kayak kolong wewe, saya melihat tuh udah kendor gitu kan, kasihan gitu bang. Iya. Terus yang Gua udah nge-gym nih gitu. yang dilakuin malah ngasih kopi ya, kasih kozui kayak gitu. Maksudnya kan kayak push up bra gitu. Maksudnya Kasih kenapa minyak ngasihnya bulus, minyak bulus. tambah gede dong kalau Oh, minyak iya. bulus. Iya. Salah. Oh Lu iya. marah dia langsung dia. Goblok gitu pasti gitu dia langsung dia marah dia. Goblok. Iya. Kurang Makanya- gede apa gua goblok gitu. Jadi kayak iya bener, gue setuju banget sih maksudnya dengan image karena gara-gara gini gue percaya hal gaib itu tuh sama seperti Insidious lah. Iya benar. Dan beberapa teman gue bilang yang emang beneran bisa malah nggak mau kelihatan kamera, dan yang punya kekuatan itu rata-rata punya pekerjaan lagi. Maksudnya itu kata-kata pembelaan dukun tuh bang, yang nggak mau, yang beneran bisa nggak mau kelihatan kamera. Lah kan yang pembuktian sama gue pada nggak mau kelihatan kamera karena Iya. mereka palsu. Iya, tapi maksudnya dia tuh nggak ngasilin duitnya dari situ. Oh iya. Maksudnya iya, benar. dia kerja yang lain. kerja yang nipu lain. sampingan. Aduh. Iya gitu Bener jadinya juga memang. sih, bener juga sih. Iya, nipu ada samping. kemungkinan juga. Kayak Iya. Pak Tarno aja jadi ada bang yang berobat ke Pak Tarno. Gua cuma bisa bilang ada 2 orang yang jahat di dunia. Oh oke. Cuma orang yang kaya banget sama miskin banget. Oh oke iya. Dua-duanya bisa jahat nih. Bisa jahat ya. Korbannya orang tengah-tengah. Nah iya emang. Yang polos ya. Yang bukan yang polos, yang maksudnya yang punya iPhone, nyicil. Oh. Punya apa-apa tuh nggak langsung punya. Kredit ya? Langsung ya yang penting ini buat kerja, ini buat Oh, apa. iya, iya. Yang dimana kan orang-orang kayak gitu. Iya betul. Yang kayak apa namanya, orang punya toko, misalkan toko kebab gitu di pinggir jalan gitu, tapi kan harus bayar Iya, sewa, betul. terus keamanan. Iya. Nah kan yang malaknya juga kan yang orang susah juga, Nah itu iya benar. ya kan? Maksudnya Iya. orang susah banget Nyusahin, itu iya. nyusahin Nyusahin lagi orang orang susah susah. lain Iya, gitu. betul. Dan gue ngerasa kayak udah mah mereka hidupnya banyak masalah, terus mereka kan desperate buat nyari solusi. Nah itu betul. Buat nyari solusi, ini gue udah berdoa gue usaha pun dipersulit karena gue harus bayar ini itu. Iya. Terus gue udah nggak tahu mau cerita sama siapa. Akhirnya ada satu orang dukun nih. Nah gitu. itu dukun. Ini penglaris. Ini penglaris atau enggak ini pesugihan. yang bakal ngebuat lu jadi kaya, ngebuat rezeki lu lebih lancar gitu. Iya betul. Yang Padahal mah nggak ada guys. Kalau emang pesugihan ada kan, ya dukunnya aja yang make kan. Iya kan. Buat dia buka usaha. iya betul, itu pertanyaan, itu pernyataan yang emang seharusnya muncul di benak mereka kan. Iya, Cuman kan bener. kita juga kalau diposisikan jadi posisi orang susah yang sedang putus asa ya, Nah itu dia. tidak ada orang yang lebih jahat daripada manfaatin orang yang lagi putus asa. Itu tuh Putus asa dan nggak mau introspeksi diri bang sebenarnya mereka. ya rata-rata pedagang-pedagang itu tuh gini, ikhtiar sambil doa gitu. Terus karena mungkin tidak terjawab-jawab gitu, mungkin sudah bertahun-tahun Iya, gitu dan mereka putus asa. Hmm. Jadinya percaya banget sama yang Sama yang begituan. begituan, dan gue Jadi bukan ikhtiar lagi tapi nyeblos ke jalur pembodohan tuh kalau kayak gitu. betul karena Iya. karena apa ya, maksud gue tuh kayak kesian gitu. Jadi Iya, kayak iya. di sisi lain kayak
duit yang mereka dapat pun bukan dari orang yang beneran punya. Tapi sebenarnya mereka nggak beneran ikhtiar full, Bang. Kalau kayak gitu. Sebenarnya kalau ikhtiar full, mereka akan ngelihat orang yang udah berhasil sukses nih. Kayak misalkan yang gede-gede nih, ya kan. Kenapa milih warna merah? Nah, ini juga termasuk gue nih, Bang. Kenapa warna merah? Karena 80% penelitiannya di dunia mentalism, 70-80% orang ketika diminta untuk milih warna, dia pasti milih warna merah. Oke. Makanya ada restoran-restoran banyak yang warna merah. Ya Pizza Hut, McD, Iya, biar gampang KFC, diingat. Iya, betul. Dan kenapa naruh menunya di atas? Ah. Lu nyadar nggak semua restoran Yes, gede itu naruh di atas? Itu untuk psikologis kita. Karena ketika kita ngedangak, kita lebih pede untuk membeli sesuatu. Ngedangak. Tapi kalau kita gini nunduk, makanya yang nunduk itu biasanya paket-paketan tuh, Bang. Ya kan? Itu Iya. paket-paketan. Yang menu-menu utama yang enak-enak tuh di Iya, sini. walaupun mahal kita beli tuh. Iya. Tapi kalau kita sampai nunduk ke bawah tuh biasanya ada Biasanya, paket combo. Iya, paket combo, bener. Iya. Yang CD-nya katanya gratis tapi bayar tuh. Ya, kalau Iya, nggak BAG, Juliet lah. Ya. Nah, iya, bener. Nah, itu kan ada pembelajarannya gitu. Terus gimana cara membuat orang nyamannya gitu. Nah, itu semua ada pembelajaran. Nah, mereka nggak mau pelajari itu. Kayak orang yang sulit dapet cinta, nggak mau introspeksi diri. Kenapa gue sulit dapet cinta? Mikirnya cuma kata orang dulu doang. Katanya nyari duit yang banyak nanti cewek datang sendiri. Nah ini kan palsu nih. Iya. Duitnya udah banyak tapi cewek nggak datang-datang. Betul. Akhirnya nggak mau belajar lagi. Akhirnya lari ke dukun pelet. Cuma PD-nya doang sebenarnya kan. Betul. Dan ini maksud gue tuh kayak di sisi lain gitu. Kan kalau di agama gue kan kayak ya poligami boleh. Iya, betul. Tapi memuliakan wanita juga. Iya, gitu. Ini kan dua hal yang sebenarnya kontradiktif gitu. Tapi dua-duanya boleh. Boleh. Terus gue berpikir kalau dengan cara orang tua ngasih tahu gitu, apalagi ibu gitu ya, maksudnya kayak udahlah kamu nyari duitnya yang banyak, biar cewek nempel. Nanti juga cewek ada yang nempel Enggak, gitu. padahal faktanya enggak. Pertama itu, dan kedua adalah kok bisa ya yang ngomong itu tuh perempuan lagi gitu? Kan itu kan degrading women kan, maksudnya itu tuh lu merendahkan perempuan kalau perempuan itu cuma suka uang. Cuma suka uang ya. Gitu, jadi kayak Padahal wanita itu complicated kan. Dia pengen dapat suami yang kaya, tapi ketika datang yang kaya tapi nggak asik diajak ngobrol, nggak gitu. Pengen dapat yang asik ngajak ngobrol. tuh Bun denger. Complicated memang wanita. Memang dia. Sorry nih Bang ya. Lu Bun, emang Bun. Wah curhat ya. Iya, maksudnya kayak Emang semua wanita itu mah iya, maksud gue kayak dia cara nggak tahu. cara soal bagaimana image soal pendidikan ya. Maksudnya kan tadi kan lu itu gara-gara pendidikan kan jadi banyak kena tipu dan segala macam kan. Jadi kayak kita tuh kadang-kadang tidak bertanya lagi gitu kayak misalkan yang tadi lu cowok nyari duit aja yang banyak. Nanti cewek juga nempel Nah, gitu. iya. Nah, buat yang cewek ngapain sekolah tinggi-tinggi? Nanti juga masak di dapur. Nah itu betul. Akhirnya nggak terdidik. Iya kan? Iya, Maksud gue tuh kayak apa namanya kayak Itu teori lama jadul dan nggak terbukti. Betul. Tidak terbukti dan maksud itu. gua ketika nanti sulit apa gimana kehidupan lu gitu, masa lu jual diri sih? Nah, itu. Maksud gua kan kayak kalau lu sekolah, lu ketemu kerjaan, lu ketemu karir gitu. Iya. Kan Bisa ngebantu suami. Iya, bisa jadi nggak minta ke suami, nggak nuntut gitu kan. Dan itu gua ngerasa kayak itu tuh salah satu cara way out. Ya tadi kita ngomongin way out kan. Iya benar. Itu way out buat orang tua yang nggak mau lebih buat ngasih Ngedidik anaknya gitu. Iya betul. Sedangkan gue beberapa kali ketemu orang tua, salah satunya bapaknya dia nih, bapaknya bini gue, kalau gue nggak butuh duit lu, gue butuh lu buat nyayangin anak gue gitu. Wih, Masya Allah, mantap. Iya, kaget kan, maksud gue tuh kayak biasanya kan kayak lu punya apa gitu, apa segala macam gitu. Dia nggak, saya emang nggak peduli kamu mau nikah gaya apa, mau kayak ya nikah mah gaya apa mah bebas gitu. Iya, Tapi bisa. kalau Gaya belakang depan, ya kan? Iya, Iya kan? thank you. Kadang di atas, kadang di bawah, Emang kadang bokep, nyamping. emang anjing emang sulap merah bokep bangsat gitu. Iya, emang kan gitu harus ganti-ganti, Bang. Iya. Bosen. Nikah mah bebas mau gimana aja, terserah gitu. Tapi satu hal, tolong sayangin anak saya gitu. Jadi kayak, anjing gue udah persiapan diri gue tuh untuk kayak ketemu mertua yang bakalan ngerendahin kerjaan gue, bakalan gimana-gimana gitu. Ternyata, enggak ya? ternyata tidak. Nah, alhamdulillah berarti. Nah itu maksudnya kayak coba kayaknya banyak orang tua di luar sana yang kayaknya biar cepat aja. Iya betul. Iya kan, biar kayak Enggak, biar sebenarnya kebanyakan orang tua ngomong
kamu fokus dulu nyari duit, nanti wanita nempel sendiri. Iya. Itu maksudnya biar anaknya jadi tulang punggung berikutnya. Sebenarnya kayak gitu yang gue pahami. Jadi, karena di sisi lainnya kan banyaknya duit, ibu bapaknya dia bisa kebagian iya. orang tuanya. Itu kan pemikiran zaman dulu gitu. Iya, jadi kayak nggak peduli siapa pasangan lu. Iya, betul. Yang penting duit lu banyak. Banyak, iya. Lu bisa ngehidupin kita juga. Itu sebenarnya kan. Tapi faktanya karena teori itu banyak orang-orang yang punya duit tapi nggak ada yang deketin nih. Gitu. Nggak ada yang mau deketin kan wanita. Boketek sih kayaknya. Bisa jadi. Bisa jadi kan? Bisa. Enggak sebenarnya bukan boketek. Dia nggak pede, Bang, nggak percaya diri untuk ngedeketin orang. Karena senjata dia cuma duit. Senjatanya cuma duit. Sedangkan buat perempuan jijik. Iya. Perempuan itu jijik kalau kayak misalnya nih baru kenalan. Apa kabar? Mau gue beli apa? Iya, langsung ngasih ujuk HP, ngasih ujuk kunci mobil gitu. Nyeritain tentang dirinya sendiri. Padahal yang wanita butuhkan satu doang, didengerin. Ya. Itu. Kan teknik one date closing gitu. Oh. Iya. One night stand. Oh, itu sebutannya. One day closing. Siapa yang pakai kata-kata one day closing? Kagak ada, lu doang anjing. Ya, nggak ada. Lu doang anjing. Waduh, gue balik lagi ke karakter nih. Gue coba bisa berharap ada next step-nya lu. Dan gue ngerasa kayak semoga lu bisa ngerjain idealisme lu yang lainnya. Amin. Dan gue pengen suatu hari karena lu sama gue tuh sama-sama petualang nih. Maksudnya kita tuh suka pemikirannya sebenarnya mirip-mirip deh. Iya, kita nggak terlalu peduli sama hidup kita malah peduli sama orang-orang di sekitar kita. Iya. Iya kan? Iya, benar. Maksudnya kayak suatu saat lu akan jenuh, suatu saat lu akan bosan gitu dengan apa yang lu kerjakan sekarang gitu. Tapi intinya gue coba bisa berharap semoga lu ditemukan dengan kondisi di mana lu bisa mewujudkan keinginan-keinginan lu gitu. Karena gue percaya orang-orang kayak lu tuh lu nggak perlu banyak buat gua. Iya. Tapi yang penting gua ngejalinin apa yang ada di kepala gua. Itu betul. Sebenarnya kalau dibilang semoga bisa memenuhi keinginan gua, udah terpenuhi dari pas gua jadi ojek online sebenarnya, Bang. Keinginan gua dari dulu sampai sekarang sama satu, bisa makan tanpa utang, selesai. Udah, gua nggak pernah pengen punya mobil atap kebuka. Gua nggak pernah pengen punya rumah dua dan semacamnya lah. Nah, itu datang sendiri. Gue beliin kayak rumah buat orang tua nih nggak ada tinggal, gue beli. Buat bini, ya udah. Terus mobil ya buat ya sama satu-satu. Iya. Nah itu datang sendiri karena untuk orang lain gitu, bukan buat gue sendiri sih. Iya, padahal lu cuma ya akhirnya pengen makan doang. Iya, pengen makan doang dan akhirnya maksudnya dengan ya keinginan lu dengan dan datang sendirinya gitu aja, Bang. Ngebongkar hal-hal goib gitu kan sebenarnya kan keinginan gue juga. Keinginan lu kan maksudnya tuh kayak ya orang-orang yang sayang sama lu kan pasti udahlah nanti pasti banyak musuh. Banyak musuh, hati-hati, takut. Kru-kru gue aja pada takut kalau pembuktian. Kalau gue pengen tahu seberapa maksimalnya sih lu gitu. Ya. Gitu. Itu dia maksudnya ya lu tuh petualang. Jadi kayak gue cuma pengen bilang kalau gue yakin ini bukan form terakhir lu gitu. Lu akan terus berkembang, lu akan terus mencari lagi petualangan lu berikutnya. Cuman at the end of the time, gue cuma berharap lu bener-bener live your life to the fullest gitu. Gue cuma pengen kayak karena apa yang lu kerjakan ini, gue yakin apapun yang nanti lu kerjakan itu based on your desire, bukan karena orang nyuruh, bukan karena gak suka gue disuruh-suruh. Iya kan, maksud gue tuh juga sama. Maksud gue ya selama apa yang gue kerjakan bisa cuma sekedar ngisi perut keluarga gitu, bisa bayar ini itu udah. Nah gue tuh pengen ngerjain sesuatu hal karena gue bisa sampai titik ini karena itu. Iya. Udahlah ngapain sih kayak stand up, ngapain sih ini, ngapain sih itu gitu. Tapi apa yang gue kerjakan itu karena gue suka. Iya betul. Gue pernah ingat buat bokap gue selalu bilang ke gue kayak gini, Dek jangan belajar sulap, yang sukses cuma Deddy Corbuzier doang. Nah itu dulu. Gue beli alat sulap, gue nggak jajan berhari-hari beli alat sulap. Dek makan, jajan, jangan beli alat sulap terus. Percuma buang-buang duit doang gitu. Nah sekarang mereka hidup dari sulap. Gitu. Dan sekarang gue denger dari anak-anak SMA dan anak-anak SMP sekarang, Bang. Mereka banyak yang curhat, Bang, gue pengen belajar sulap kayak lu, tapi orang tua gue bilang jangan belajar sulap, yang sukses pesulap merah doang. Keganti tuh. Nah dari situ, anjir, sekarang gue ada di posisinya dulu nih gitu.
Iya, karena Deddy Corbuzier udah nggak sulap lagi. Iya, bener. Generasi berikutnya Udah ya generasi, lu. iya betul, Iya, generasi iya, berikutnya iya, gue. Nah maka dari itu, jadi memang benar sesuai pikiran gue. Bukankah pesulap itu bisa memunculkan hal yang mustahil? Nah sekarang gue sedang memunculkan hal yang mustahil, gitu. Konten-konten lo juga mustahil sih. Iya. Dan gua bahagianya adalah gue ngelihat pembongkaran Iya. kebodohan ini Iya. di era gua, men. Oh. Berapa banyak orang di generasi atas Iya, kita nih Heeh. yang pengen yang kayak gini-gini tuh dibongkar gitu. Udah ada bang sebenarnya. Sebelum gue, tapi di luar negeri. Iya, Yang maksud sering gua, iya. maksud gua di Tapi Indonesia. nggak ada. Iya, maksudnya kan Indonesia kan karena kuat Iya. begitunya. Di Iya, luar iya. negeri mah ya, gua mah banyak orang yang apatis sama hal-hal kayak Iya. gini gitu. Tapi Indonesia kan Indonesia belum ada. negara paling religius. Iya. Tapi Negara juga percaya yang sama gitu-gituan. negara yang paling gede orang skizo. Iya lagi skizo ya. Iya kan? Maksud Iya, gua tuh kayak lu tuh ngelawan dua hal yang paling mayor di Iya Indonesia. mayoritas, iya betul. Gitu. Dan sekarang itu udah jadi mulai minor bang. Sekarang udah mulai minor. Maksud gua tuh kayak ini tuh apapun yang lu kerjakan ini tuh pasti akan ada impact-nya gitu. Pasti Iya. akan ada hasilnya dan gue percaya di sela-sela nanti lu ke petualangan berikutnya lu butuh istirahat, lu butuh kayak jadi Marcel Iya, aja gitu kayak Suatu saat mungkin iya. Iya kan? Iya. Suatu saat lu pasti lu kangen jadi Marcel atau enggak lu pengen Marcel yang kayak gimana, lu pengen Iya, yang kayak gimana. Jadi kayak karena lu dan gua berasal dari keluarga yang ya tidak baik-baik saja Iya, lah gitu. Jadi kayak dan ternyata ngikutin apa yang kita inginkan Iya, ini bisa Menghidupi mereka juga. iya. Iya. Karena gua tahu perasaan lu ketika lu jadi ojek online. Wah iya itu sebenarnya Yang setiap penting hari. yang penting makan. 2015 sampai 2018 itu bang. Yang penting makan kan? Yang penting iya dari pagi ke pagi gue kan kerja tuh dari pagi ke pagi ya warteg. Makanya nyampe sekarang gue sama bini itu suka menyempatkan diri makan di warteg juga. Untuk jadi Karena emang memori, bukan jadi memori, kebiasaan. Bang. Udah kebiasaan dari dulu dan nyaman di situ bang. Iya. Bayangin cuma warteg doang yang lauknya bisa nyampe 4 bang satu piring. Ya. Iya kan campur. Iya. Nah itu yang penting cukup udah sama sih bener. Wah, Nggak ini pernah. nih. Kita semua pikiran ternyata. Jadi memang Ini benar. musuh masyarakat sama musuh dukun bersatu ya. Dan ini sebuah pembuktian lagi lah, maksudnya kayak buat gue pribadi, maksudnya dengan Iya. bintang tamu yang akhirnya gue undang dan gue tidak menyangka lu seperti ini ya gitu. Jadi Iya. kayak ya buat teman-teman yang ngerasa kayaknya hidupnya kayaknya sulit, kayaknya nggak bakal bisa keluar dari sini, nggak ada jalan Iya. keluarnya, gue ngerasa lu terkungkung dan terpenjara Iya. di situ gitu. Kayak coba lakuin sesuatu buat orang lain dulu deh gitu, buat keluarga lu kayak Iya betul. buat anak lu kayak buat jadi bukan buat diri lu dulu gitu, kayak lu coba buat lakuin Fokus. buat mereka sambil lu juga ngerjain tipis-tipis apa yang lu suka gitu. Iya. Iya bener. Iya kan? Iya sebenarnya peduli itu penting tuh. Peduli itu penting. Semakin lu ego untuk membahagiakan diri, lu nggak bakal bahagia. Shit. Itu. Marcel, ini dia nih. Emang betul. Jadi emang harus peduli sih. Bayangin aja dulu pas di rekening gua, inget banget tuh bang, itu berat tuh. Ujian yang kurban pertama tuh. Wah itu berat banget tuh. Di rekening gue cuma 5 juta. 4 bulan lagi gue harus bayar kontrakan 12 juta. Sebulan dari ojek online gue cuma bisa dapat 3 jutaan. Gitu. 3 juta itu pun kotor kan? Iya, kan? belum bayar iya. bayar listrik, bayar makan orang tua dan kita sekeluarga. Jadi nabung-nabung paling sebulan 1 juta nih. Ini kurang nih kalau gue kurban nih gitu kan 2 juta. Sampai gue bilang gini, ini kan kurban katanya nggak berkurang harta nih. Gue kurban aja tuh 2 juta gue paksain. Tinggal sisa 3 juta, deg-degan bang, sumpah. Iya. Deg-degan banget tuh, deg-degan. Akhirnya bulan berikutnya setelah kurban, bulan kedua itu gue dapat tiba-tiba YouTube gue yang belum apa-apa pada saat itu dapat kontrak host live. Sebulan dibayar 5 juta dulu. Cukup berarti jadinya. Jadi cukup. 2 bulan berikutnya Nggak lebih ya? 5 cukup. Terus luar biasa, 2 bulan gue, wih luar biasa nih, beneran berefek kurban. 5 juta. Cukup nih 12 juta tuh pas. Iya. Set. Nah, udah cukup 12 juta. Pas bulan kedua di kontraknya di tanggal 20-nya bang, dibilangin kontraknya selesai ya karena penontonnya dikit.
tanggal 28 kan anjir, ini duit dari mana lagi nih gue nih buat bayar kontrakan berikutnya nih gitu kan. Tapi yang lu impikan, maksudnya yang lu inginkan untuk kayak ngelunasin kontrakan di situ ya Iya, tercapai. Tapi tercapai. luar biasanya bang, dulu gue nyampe, ya Allah ini duit dari mana lagi nih buat berikutnya nih gitu kan. Kontrakan nih, iya tahun ini kebayar, tahun berikutnya udah nggak ojek online tuh udah 2 bulan itu bang pas dapat kontrak. Iya. Gue berhenti ojek online 2 bulan tuh. Masa iya balik lagi ojek online nih anjir gitu. Udah beat-beatan pasti dapat orderannya dikit. Pas tanggal 25-nya bang, luar biasa tuh. Dapat callingan lagi, Sel mau nggak di kontrak nih ada aplikasi yang udah cukup besar dari yang kemarin. Sebulan 30 juta. Live-nya berapa kali? 10 kali. Oke. Udah. Bulan 25 aja gue terima. Bulan berikut 30 juta. Nah hari itulah. Terus di saat yang lain Covid, di saat yang lain itu, gue tetap ada. Gitu. Gara-gara kurban itu tuh. Nih gue percaya nih. Luar biasa. Ini orang yang nonton ini lihat lu udah nggak lagi sama. Jadi gue kadang-kadang gue ngobrol sama kru gue gitu kayak gue tuh kan nggak bisa ngobrol sama yang kayak ya cuma sekedar viewers gitu. Yang emang gue ngerasa kayak nggak, gue harus ada hal yang gue bisa gue bagi gitu. Entah emang kayak historinya dulu mungkin mirip atau mungkin secara pemikiran, cara berpikirnya sefrekuensi gitu. Bukan apa ya, bukan ya. Ya uang kita perlu lah. Iya. Cuman buat di sisi lain, buat gue pribadi kayak boleh kali gue nambah teman baru gitu. Iya benar. Iya buat tukar pikiran gitu kan. Iya karena gue juga kaget banget kalau ternyata emang apa yang lu kerjakan sekarang itu adalah ya baik lagi. Maksudnya gue sering nonton film gitu buat. Iya. Gue tuh banyak belajar dari film sama anime lah. Makanya gue bisa bilang gini bang. Banyak yang mikir, lu mah nyari duit dari YouTube. Alhamdulillah dari dulu sampai sekarang, gue nggak pernah ngarapin duit dari YouTube, bang. Aduh. Bayangin kan gue pas YouTube pertama ada ojek online. Gue ngarapinnya dari ojek online. YouTube mah ya dapat syukur enggak. Ya udah gue niatnya edukasi. Ojek online lepas dikasih lagi sama Allah host. Terima kasih. Iya kan? Marcel, terima kasih. Karena saya tahu saya tidak nyari duit dari YouTube, makanya waktu kamu lagi rame aku tidak undang. Nah, iya. Karena aku pengen ngobrol sama kamunya nanti aja gitu. Maksudnya mungkin saat kalau pas lagi rame pasti bahasnya itu doang. Iya, gitu. Jadi gue pengen bercanda sama lu, gue pengen apa ya kayak lu mulut lu juga sembarangan, gak tau kenapa. Ya dari film dan anime yang gue tonton adalah tidak ada yang bisa mengalahkan A Man with Nothing to Lose gitu. Jadi orang yang paling berbahaya itu bukan a man with betul. With something gitu, tapi man with nothing to lose. Itu orang yang paling berbahaya, orang yang paling ngerasa kayak lah gue mau ngapain di dunia ini juga kayak ya gue mau kerjain kenapa emangnya gitu. Iya betul. Karena kalau gue niatnya emang nyari duit dari YouTube lah, mendingan gue bikin konten tarung sakti sama dukun. Gue bayar orang pura-pura jadi dukun yang kayak tadi tuh yang serang-serangan gue lawan-lawanin. Itu penontonnya lebih banyak gitu. Dari alhamdulillah, kalau amazing banget, gue mustahil bisa dalam kondisi sekarang karena selalu dioper tuh. Jadi gue nggak ngarep ke YouTube bang. Kayak yang tadi ojek online, host, terus host lagi yang lebih besar. Setelah host, terus punya perusahaan. Nah, udah hidup terus. Jadi dapat kontrak sini. Jadi nggak YouTube benar-benar gue udah kerjain emang edukasi doang. Niat gue 100% beneran, coy. Iya. Gitu. Total. Gue nebak nih bang, satu hal kesamaan. Lu orang yang gampang nangis ketika sendiri. Deal kan? Betul. Kan sama kita. Sama beneran. Aduh. Beneran serius. Nangis nyampe mewek ya guys. Itu kalau udah minta sama Allah kayak gitu kalau gue tuh. Aduh. Kayak lagi hampa nih, bingung ngapain nih gitu. Gak bisa nih gue diginiin nih. Emang bener? Gak bisa gue. Kalau ada orang gini, orang kayak kita tuh kalau dikulitin sampai ke titik sampai situ tuh kayak aduh kontol lah gitu, kayak sebel karena emang gitu karena emang bener kan? Iya. Kayak apa ya, kayak ya mungkin yang orang lihat kan wah dia nggak tahu etika, nggak beradab gitu. Wah ini orang kayaknya ngelucu terus gitu, kayaknya hidupnya nggak ada beban gitu. Iya. Coba deh. Karena sebenarnya gue lihat emang orang-orang yang rezekinya emang ketika kita udah ngerasa cukup tapi terus diberi, itu orang-orang yang gampang nangis atas rasa kecukupan itu. Beneran. Tanya sama Kartika. Bun, emang aku gampang nangis, Bun? Bini nggak tahu kan biasanya. Enggak kan tuh, iya. Ya lu nanya bini gue juga gitu bang. Nggak pernah bini gue ngeliat gue nangis gitu. Cukup kita aja yang tahu gitu. Menstruasi laki-laki itu adalah ketika sendiri dan menangis, itu menstruasinya laki-laki gitu. Betul.
Betul. Iya kan? Iya benar. Kita nggak minta istri kita untuk kayak gimana kayak enggak, gue cuma butuh waktu sendiri Iya. dengan ngelakuin hal yang gue suka. Iya. Terus kayak lu nanya apakah kamu baik-baik saja? Iya. Iya. Baik-baik saja. Baik-baik. Iya, karena kita sudah mens, Iya, sedang mens kan, sedang Iya. Udah, jangan ikut campur lah gitu. iya. Biar kita aja yang Kontol, ngurus kenapa gitu, gue iya. bisa ditipu begini? Iya, benar. Anjing, kenapa gue bisa gini-gini? Puyengnya, anjing. iya. Ini impact-nya ke keluarga gue, kontol Iya. lu semua anjing gitu. Iya, Kayak gue tuh pengen bunuh lu satu-satu nih, tapi Sebenarnya kayak iya. enggak, jangan gitu. Iya. Kayak cuma bisa nangis gitu, kayak cuma bisa Iya. anjing. Tapi kalau kita Tapi eyeliner lu luntur gak waktu lu nangis? kan nggak pakai dong anjir. Oh iya. Ya kan? Sorry. Saya kan ini kan kalau syuting doang. saya kan cuma memposisikan sebagai penonton awam. Iya. Penonton awam. Marcel datang ke US Kamu Kita hari ini. Dan gue ngerasa kayak gue memilih orang yang tepat buat ada di konten ini. Gue ngerasa kayak ya gue juga baru kan nggak semua Iya. interview lu gue tonton kan. Maksudnya Iya, gue kayak gue cuma mencoba jadi orang yang fun aja hari ini, tapi ternyata ada obrolan lain yang muncul di belakang gitu. Iya. Dan gue terima kasih, itu yang ngebuat gue happy banget hari ini. Siap. Kalau ternyata apa yang lo lakukan tuh anjing nggak ada insurance, yang nggak ada asuransi kayak Nggak ada bapak lu kaya, lu nggak ada Waduh, insurance total nggak ada. backingan lu siapa gitu. Jadi kayak gue seneng banget hari Totalitas ini nggak gitu, ada. kayak men thank you. Iya. Enggak, gue thank you banget sih. Sama-sama, terima kasih banyak. Saya thank you. Oh iya. Lupa dia. Saya thank you hari ini. Luar biasa. Nerawang dia lagi nerawang. Bukan, closing itu tadi. Oh closing. Iya. Oh narik nutup animasi. itu. Iya, itu tadi Jadi closing. gelap ya. Iya. Closing ya gelap. Oke.